Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di minggu pertama bulan Juni. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu, oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar, ajaib, dahsyat, luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi Yesus Kristus Tuhan, kembali kami menghampiri-Mu, memohon belas kasih-Mu Tuhan, mengambil alih acara ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar semuanya berjalan dalam hikmat, marifat, pewahyuan dari Tuhan, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat mengerti setiap kebenaran yang kami dengar pada hari ini. Ambil alih semuanya Roh Kudus, Engkau yang mempunyai pelayanan ini. Kami tidak ada arti tanpa Engkau, kami tidak mampu tanpa Engkau. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, Engkau yang bertambah-tambah, kami berkurang-kurang. Kuduskan hati kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Karena firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran itu yang menguduskan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang bertambah-tambah Tuhan, dan kami berkurang-kurang. Terpujilah Yesus Kristus yang terus memimpin, menyertai, dan memberkati jalan ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Juni adalah merupakan bulan keluarga bagi jemaat Gereja Bethel Indonesia yang ada di Nusantara ini. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, semuanya melayani ibadah keluarga pada bulan Juni dengan tema harmonisasi pelayanan dan keluarga. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 dari ayat 1 sampai 9, dan loncat ke ayat 23-24 serta ayat 46 sampai 48 yang kita akan baca dan dengarkan bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Rasul pasal 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seistrinya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Dia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika orang itu berada di dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 23, ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia.
Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Kita sambung ke ayat 46 sampai 48. Sebab mereka mendengarkan orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita menemukan seorang tokoh yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan Itali yang tinggal di Kaisarea. Ia adalah seorang yang saleh, dan menjadi teladan. Garis bawahi, saleh dan menjadi teladan. Karena banyak orang saleh, tapi belum tentu menjadi teladan. Kita melihat dan mendengar beberapa minggu yang lalu betapa viral tentang seorang yang rohani melanggar PSBB, melawan petugas. Kelihatannya saleh, tapi tidak bisa menjadi teladan. Tapi firman Tuhan ini katakan Cornelius adalah seorang yang saleh dan menjadi teladan. Dalam hal apa Cornelius menjadi teladan? Dalam hal menerapkan keseimbangan antara pelayanan atau pekerjaan dan keluarganya juga. Keseimbangan harus ada di dalam pelayanan atau pekerjaan dan keluarga. Mengapa? Karena ada banyak orang yang bekerja begitu bagus, luar biasa, karirnya naik, menanjak jabatannya, ada yang bisnisnya berhasil, ada yang pelayanan sangat luar biasa dan memberkati orang, tapi keluarganya terabaikan, keluarganya terlantar, keluarganya bukan rohani, saudara, tapi rohana, menderita. Ada juga orang yang mungkin sangat memproteksi keluarganya, menjaga keluarganya, begitu rupa apa yang menjadi kebutuhan keluarganya, semuanya telah tersedia, lebih dari cukup, sangat memberkati. Tetapi dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan lemah. Mengapa? Dalam pekerjaan mereka lemah. Ada yang korupsi, ada korupsi waktu, jabatan dan kekuasaan. Sekali lagi, jabatan dan kekuasaan mereka salah gunakan untuk mencari apa? Mencari keuntungan, mencari kekayaan. Ada yang bisnis yang sering acap kali memarkup, ya. Ada pelayanan yang motivasinya tidak tulus, tidak murni, mencari keuntungan, senang dipuji, senang dipuja, senang diangkat jempol. Tetapi pelayanan harus tulus, harus murni, bukan mencari keuntungan, bukan mengejar berkat. Tapi kalau pelayanan kita tulus, pelayanan kita murni, bukan kita yang mengejar berkat, berkat yang mengejar kita. Dan saya mengalami banyak hal dalam pelayanan di mana berkat itu saya bisa menikmati. Karena apa? Harus tulus, harus murni. Sekalipun kita tidak dikasih atau dikasih, kita tidak perlu bersungut-sungut. Kita tetap melayani dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Mengapa? Karena kalau ada orang percaya dan tinggal
Maka di dalam keluarganya di sana harus ada pemimpin rohani, ada imam di sana, ada hal-hal yang religi, hal-hal yang rohani. Untuk apa? Untuk mereka dapat bertumbuh dan berbuah. Karena dari buahnya lah dapat dikenal apakah ini keluarga yang takut Tuhan atau sebaliknya. Kalau ada orang percaya, yang bekerja, yang bisnis, yang pelayanan, maka ada orang percaya di sana harus menjadi saksi, menjadi terang, menjadi berkat, sehingga orang lain menerima berkat dan merasakannya melalui kehidupan orang percaya yang ada di dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya. Sebabnya Bapak Ibu, keseimbangannya perlu dijaga. Harmonisasi pelayanan atau pekerjaan dan keluarga harus seimbang, nggak boleh pincang. Ini yang menjadi pegangan kita. Sebabnya dalam pembacaan firman Tuhan ini, apa saja prinsip-prinsip kehidupan yang dapat kita pelajari dari Cornelius ini? Ada 3 hal prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari kehidupan Cornelius. Yang pertama, melayani sesuai karunia. Sekali lagi katakan, melayani sesuai karunia. Kita baca ayat 2. Ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Salah satu alasan mengapa pelayanan bisa begitu tajam dan sangat efektif adalah karena dilakukan sesuai dengan karunia yang dari Allah, talenta yang dari Allah, potensi yang dari Allah. Dan Cornelius dikatakan di sini, Cornelius dan seisi rumahnya rupanya adalah keluarga yang takut akan Allah. Takut akan Allah, garis bawahi, ini harus ada di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa harus ada takut akan Allah? Jelas Mazmur 25 ayat 14 katakan Allah itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini sangat luar biasa. Itu sebabnya ayat 4, karena pergaulan yang intim Cornelius dengan Allah, Allah telah mendengar doanya, Allah telah mendengar semua persembahan yang dia berikan bagi umat Yahudi, dan itu sangat berkenan dan sangat menyenangkan hati Allah. Luar biasa. Katakan selanjutnya, ia dikenal sebagai seorang yang banyak bersedekah kepada umat Yahudi. Dengan kata lain, dia bersedekah bukan hanya 1, 2, 3 kali, telah berulang-ulang kali. Dengan kata lain sudah tidak terhitung, sehingga dikatakan banyak bersedekah. Ada apa? Karena dia telah melakukan yang terbaik. Karena firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia berkat memberi daripada menerima. Inilah yang disebut karunia kemurahan hati yang Allah titipkan kepada Cornelius. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, karunia rohani apakah yang saudara temukan di dalam diri saudara? Karena Tuhan telah memberikan semua karunia, talenta, potensi kepada saudara dan saya, pada kita semua. Kita harus tahu
karunia apa yang ada pada diri kita setelah kita temukan, setelah kita tahu karunia apa, talenta apa, potensi apa yang ada pada diri kita. Kita bukan hanya tahu saja, tetapi kita juga harus tahu bagaimana menggunakannya, mengembangkannya, talenta-talenta, karunia-karunia yang ada pada diri kita bagi pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan melalui hidup saudara dan saya. Di tengah keadaan COVID-19 ini, biar karunia kemurahan hati yang ada pada diri saudara dan saya, kita harus kembangkan itu, sehingga kita dapat melihat orang senang, orang sukacita karena kita berkati. Senang melihat orang sukacita karena diberkati. Bukan senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Itu namanya SMS. Jadi bukan itu yang ada dalam diri kita, tapi kita senang melihat orang sukacita karena mereka diberkati oleh orang-orang yang memiliki karunia kemurahan hati. Yang kedua, membawa orang lain mengenal Tuhan. Katakan sama-sama, membawa orang lain mengenal Tuhan. Ayat 23-24 kita baca. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampai mereka di Kaisarea, Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Selain berkemurahan hati, Kornelius juga rupanya memiliki kerinduan untuk orang-orang dapat mendengar Injil Kristus. Itu sebabnya ia mengumpulkan sanak saudaranya, kerabat-kerabatnya untuk berkumpul, dan ia memberi kesempatan kepada Petrus menyatakan kebenaran melalui firman Tuhan. Kerinduan dari Kornelius agar orang lain, keluarganya, sahabat-sahabatnya mendengarkan Injil Kristus. Artinya begini, bukan hanya dia saja yang mengalami yang namanya keselamatan, bukan hanya dia saja yang mengalami damai sejahtera dan sukacita, bukan hanya dia saja yang mengalami kemenangan dalam hidupnya. Dia ingin keluarganya, dia ingin sahabat-sahabatnya mengalami juga seperti apa yang dia alami. Dan hasil dari kerinduan ini kita lihat hasilnya apa? Hasilnya tatkala dia telah mengumpulkan sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya, maka kita menemukan di sini bagaimana Roh Kudus turun ke atas mereka. Roh Kudus melawat orang-orang yang mendengarkan pemberitaan akan firman Tuhan itu. Betapa luar biasa Roh Kudus menjamah mereka. Kenapa Roh Kudus melawat mereka? Kuncinya karena mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran itu, tetapi mereka membuka hati untuk firman Tuhan tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Mereka membuka hati dan Roh Kudus melawat mereka. Kalau mereka tidak membuka hati, tidak mungkin Roh Kudus akan melawat dan menjamah hidup mereka. Sehebat apapun seorang pengkhotbah, luar biasa khotbahnya, tapi kalau jemaatnya tidak membuka hati, semuanya sia-sia. Sama saja memberikan mutiara kepada babi. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita mungkin orang yang tidak bisa menjelaskan tentang Injil Kristus kepada orang lain, tetapi kita punya kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang, keluarga kita,
sahabat-sahabat kita, dan kita memberikan orang lain atau hamba Tuhan menjadi saluran berkat. Kelihatannya sederhana. Kita hanya mempersiapkan tempat kita dan mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan keluarga, mengumpulkan sahabat-sahabat kita. Kelihatannya hanya sederhana, tetapi dalam hal yang sederhana ini dampaknya sangat luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Cornelius. Sangat sederhana, dia hanya mengundang sanak saudaranya, keluarganya berkumpul, tapi berkatnya, lawatan Roh Kudus sangat luar biasa, sangat memberkati. Jadi kalau saudara pun melakukan hal yang sama seperti Cornelius, saudara punya andil, saudara juga punya bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena engkau menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh hidupmu. Yang ketiga, memuliakan atau melayani Allah bersama keluarga. Ayat 46 sampai 48 kita baca. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Melihat karya Roh Kudus yang melawat kehidupan kerabat-kerabat, bahkan keluarga, yang membuat mereka akhirnya memuliakan Allah, dan bahkan mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan selanjutnya Bapak Ibu, mereka menyerahkan hidup untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian saya kasih, kalau ada masih di antara kita ada yang belum dibaptis, mari ambil keputusan sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ambil keputusan untuk dibaptis, supaya engkau dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Karena baptisan adalah tanda pertobatan, dan Roh Kudus akan dimeteraikan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waktu saudara keluar dari dalam air, dari baptisan, suara akan berkata, inilah anak yang kukasihi dan yang berkenan. Itulah sebabnya engkau dapat memuliakan Tuhan, engkau dapat menyanjung Tuhan. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Karena kasih-Nya yang besar, ajaib, dahsyat, luar biasa. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Dia sangat agung, Dia sangat mulia. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Karena kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita telah dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Kita ada ini oleh karena kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak ada arti apa-apa. Sebab ada pujian, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku,
melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah menetapkan tujuan yang utama di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, jangan pernah bergeser kerinduan untuk memuliakan Tuhan bersama-sama seluruh keluarga. Biarlah keluarga kita dipakai sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagaimana saudara membangun kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarga yang berorientasi untuk memuliakan Tuhan? Itu harus menjadi yang utama di dalam keluarga saudara. Itu harus menjadi yang utama di dalam segala pekerjaan, dalam segala bisnis, dalam segala pelayanan saudara. Nama Tuhan harus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketiga prinsip kehidupan sebagai orang percaya dalam tiga hal ini menjadi pegangan bagi kita membangun harmonisasi dalam pelayanan atau pekerjaan dan keluarga kita, sehingga kita boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.